Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bersua lagi dalam kajian muslimah membahas masalah-masalah sekitaran para muslimah. Bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimah. Selawat bering salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat baginda Rasul kita dapatkan nanti di yaumil akhir, perlindungan dari panas teriknya matahari dan hausnya dahaganya kita di padang mahsyar dengan mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu Ustazah muda, mubalighah muda kita di Siak, ya, Ratihah Ningsih. Selamat datang, ya, Bu. Ibu Ratih. Iya, Bu. Ya. Beliau bergerak di beberapa komunitas muslimah, membina akhlak muslimah, terutama generasi muda, baik itu anak-anak maupun remaja. Dan beliau juga salah satu tenaga pengajar di sekolah alam. Betul ya, Bu ya, Ustazah ya. Ustazah, Ya. baru-baru ini kita lagi trending masalah top show yuk pacaran halal. Iya, betul. Betul ya? Iya, betul. Betul. Kalau nggak salah, Ustazah salah satu sebagai pembawa acaranya bersama suami. Iya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam sini Ibu kepengen tahu nih, apa sebenarnya pacaran halal itu? Bolehkah Ustazah menjelaskan kepada kami pemirsa Siak TV tentang pacaran halal itu? Iya, Bu. Baik, pemirsa. Jadi untuk pacaran halal itu sendiri, kalau kita lihat dalam kaidah Islam, pacaran halal itu adalah pacaran yang sudah diikat dalam akad. Nah, jadi pacaran yang boleh hanya dilakukan ketika akad sudah terucap. Dalam arti tidak adanya hubungan yang sebelumnya dilakukan. Jadi ketika sudah ada akad terucap, nah di saat itulah kita boleh memuji lawan jenis kita, saling menyapa gitu, dan menumpahkan segala rasa kasih sayang kepada pasangan halal kita. Oh, jadi pacaran halal ini adalah pacaran setelah terjadinya ijab kabul. Iya, betul sekali. Oh, begitu. Setelah ijab kabul baru pacaran. Iya, betul. Oh, jadi tidaklah seperti mereka-mereka yang di luar sana sering bilang nih, ini mantan pacar. Wah, gitu kan. Justru ini pacar, ya. Karena baru pacaran setelah ijab kabul. Ya. Dan kegiatan talk show kemarin itu juga adalah salah satu langkah kecil kami untuk mengajak para milenial untuk sama-sama mau menyadari bahwa pacaran halal itu yang dikonsepkan dalam Islam, ketika kita sudah memenuhi syaratnya, syarat-syarat dalam beragama, maka itu sebenarnya lebih indah gitu. Hanya ketika hanya ketika para milenial saat ini mereka sering terimpuls sama apa-apa yang ada di luar sosial media gitu. Dan mereka lebih ingin terlihat viral. Viral ya. Jadi itu kami ingin menyadarkan para milenial bahwa mereka harus peka dengan apa-apa yang sudah diatur dalam Islam gitu. Dan kami konsep dengan yuk pacaran halal sehingga bisa merekrut para milenial yang alhamdulillah mereka semua tertarik untuk bergabung pada komunitas tersebut. Komunitas yuk pacaran halal. Ini dari jawaban Ustazah tadi ada hal yang menarik kepengen Ibu tanyakan. Apa tuh? Kan ayo kita pacaran halal dan pacaran setelah terjadinya ijab kabul. Bagaimana menjumpai
Akan sering terjadi dalam masyarakat kita ini kalau tidak pacaran tidak ketemu jodoh. Jadi bagaimana cara kita mau menjumpai pacar halal kita kalau kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah ada komunikasi dengan lawan jenis. Ayo bagaimana ini? Iya Bu, sebenarnya kalau ketika dipikir dengan logika kita tentu mustahil kan? Iya. Gimana bisa kita bertemu jodoh kita tanpa kita harus mencarinya sendiri gitu kan? Nah berkomunikasi gitu ya? ini akhirnya menimbulkan cara-cara setan untuk bisa menghasut kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan dalam agama. Gitu. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah yaitu pertama ketika kita menjadi seorang akhwat, seorang muslimah, ada kalanya kita isi waktu-waktu kita dengan perbaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tunggu dulu. Ada kata yang menarik ini yang kepengen Ibu tahu. Akhwat. Apa sebenarnya akhwat itu? Ya Bu, jadi akhwat itu adalah sebutan untuk remaja putri. Nah, kemudian untuk pertemuan antara akhwat dan ikhwan itu hanya boleh dilakukan melalui pendamping. Jadi ada murabi, ustazah kalau yang perempuan, yang akhwat tadi. Kalau yang untuk ikhwan itu didampingi oleh ustadznya sendiri. Ustadznya ya. Jadi sistem ta'aruf ini adalah pertemuan antara ikhwan, remaja putri muslimah bersama ikhwan tadi ya. Iya betul. Remaja atau pihak laki-laki yang udah siap untuk menikah, kemudian dijumpakan oleh penghubung atau murabi. Oh iya. Kira-kira sistem ta'aruf ini, pertemuan ini berapa lama kira-kira Teh? Mungkin saya boleh ceritakan ya untuk pengalaman saya sendiri gitu. Nah kalau untuk ta'aruf itu sendiri, misalnya hari ini kita dihubungi oleh ustazah kita atau pendamping kita. Kemudian nanti kita boleh pikirkan, jadi sebelum kita menyerahkan CV kita boleh istiqoroh terlebih dahulu. Nah jadi gunanya istiqoroh ini adalah untuk meluruskan niat kita. Benar tidak kita tujuan menikah itu untuk beribadah kepada Allah atau hanya sekedar untuk nafsu belaka gitu. Nah setelah kita yakin bahwa niat ini lurus untuk Allah Subhanahu wa taala, baru kita menyerahkan CV kita tadi kepada murabi kita. Nanti kita boleh tunggu sekitar paling lama seminggu atau 3 hari, nanti ada jawaban dari Ustadz Ikhwan tadi. Nah, nanti antara Ustadz Ikhwan dan Ustazah pendamping saya, nanti mereka akan mendiskusikan kapan baiknya waktu untuk bertemu gitu. Dan di mana pertemuan itu tidak berdua tentunya ya. Tidak berdua ya. Tapi tadi ada jawaban juga menarik ini, mungkin masih tabu mungkin atau janggal di masyarakat. CV. Nah, ini bahasa-bahasa yang jarang digunakan di masyarakat awam. Tadi ikhwan, akhwat, murabi, kemudian betul. CV ya. Iya, ada CV. CV itu seperti apa? Apa yang ditulis atau dibicarakan dalam CV itu? Baik. Nah, kalau untuk dalam penulisan CV itu sebenarnya sama dengan biodata diri kita, di mana itu lengkap nama kita, asal kita dari mana. Hanya kita tambahkan beberapa hal seperti misalnya ketika kita menikah, kita menginginkan ikhwan yang seperti apa, misalnya calon suami kriterianya yang seperti apa, kemudian sifat buruk apa yang kita miliki, kekurangan apa yang kita miliki, dan kemudian latar belakang keluarganya yang sudah utuh, masih utuhkah, atau ada keluarga dari pihak ikhwan maupun akhwat yang sudah broken home. Nah itu juga ketika tidak disampaikan di dalam CV ini akan menjadi problem nantinya ketika proses ta'aruf itu berlangsung gitu. Jadi detail, bahkan sampai kesibukan kita sehari-hari dari pagi sampai sore, kemudian pendapatan kita juga harus diterangkan di dalam CV tersebut gitu. Oh, jadi detail isinya. Iya, detail ya? sekali Bu. Apakah ada visi dan misi dalam membina rumah tangga itu dituliskan nggak Iya, betul, dalam betul. CV? Ditulis juga. Visi misi berumah Visi tangga misi tadi. berumah tangga ditulis juga. Oh, begitu ya. Jadi ta'aruf ini adalah cara salah satu cara untuk bertemunya antara akhwat dan ikhwat yang lewat perantaraan murabi. Nah, ini timbul nih, tentu banyak nih remaja-remaja putri, remaja putra yang kepengen rumah tangga mereka aman damai sesuai sakinah mawaddah warahmah, supaya tidak terjadi putus di tengah jalan. Itu minat sekali mungkin mereka untuk
dengan cara ta'aruf ini. Bagaimana cara supaya kami bisa punya atau para akhwat ikhwan ini punya murabi sehingga bisa dipilihkan calon suami atau istri yang baik tadi gitu. Baik. Nah, kalau untuk misalnya teman-teman yang mungkin di luar sana yang mungkin belum mengenal tentang ta'aruf gitu, mungkin susah ya Bu untuk bisa gimana caranya nih biar bisa mengikuti juga proses ta'aruf itu. Nah, kalau yang sudah mungkin bisa kita mengunjungi ustazah, murabi yang mungkin dikenal. Kita bisa kalau mungkin lingkungannya bukan lingkungan yang dekat dengan murabi atau ustazah, itu mungkin bisa dikenalkan gitu. Nanti kita ajukan kalau Bu, ustazah kita sudah siap ingin menikah gitu. Nanti kita sampaikan kepada murabi tersebut gitu. Nanti murabi tersebut selanjutnya akan mengambil data kita gitu. Jika memang nanti ada biodata ikhwan yang masuk ke murabi tersebut. Iya. Kalau di Siak kira-kira di mana kita mau ketemu dengan murabi? Nah, atau wadahnya di mana begitu? Kira-kira bagaimana tuh para ikhwan, akhwat untuk mereka mendapatkan murabi? Nah, apakah wadahnya di mana? Apa kira-kira organisasi atau kajian-kajian atau seperti apa? Baik, kalau saya sendiri itu sekarang aktif mengikuti Holakoh ya, Liko Kajian Muslimah yang itu berada di Yayasan Sahabat Quran Siak. Nah, nanti teman-teman yang mungkin ingin mengenal ta'aruf lebih dalam, nanti mungkin bisa mengikuti salah satu Holakoh tersebut, kajian tersebut. Nah, nanti bisa menghubungi Ustadz, untuk akhwat ada, untuk ikhwannya ada, nanti akan dipilihkan harinya masing-masing gitu. Oh begitu ya. Jadi salah satu wadah murabi ini untuk para remaja putri dan remaja putra mencari jodoh yang baik tadi adalah dengan holakoh. Iya, holakoh. Nah, holakoh ini salah satunya ada di sahabat Quran. Sahabat Quran. Oke. Baiklah pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini tentang pacaran halal yang berujung pada ta'aruf. Kita stop dulu sampai di sini. Nanti kita sambung lagi setelah jeda iklan. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama Ustazah Ratiha Ningsih dalam permasalahan yuk pacaran halal. Tadi kita sudah membahas dengan panjang lebar sesuatu yang sangat menarik sekali untuk diketahui oleh masyarakat kita, terutama di Siak ya, bagi remaja putri maupun remaja putra. Tentang ta'aruf. Tadi sudah kita pelajari, sudah kita tahu bagaimana tempat untuk ta'aruf tadi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa saja sih syarat-syarat untuk bisa ikut ta'aruf? Ya, untuk mengikuti syarat ta'aruf ini tentunya dia harus beragama Islam. Kemudian ikhwan atau akhwat tadi mereka harus dalam naungan holakoh. Kenapa harus dalam naungan holakoh? Agar mereka sebelumnya sudah dibina. Jadi ada bekal sebelum nantinya mereka lanjut ke proses ta'aruf. Jadi diberikan ilmunya ya, ilmu untuk membina rumah tangga tadi ya. Iya betul. Mengenai umur, gimana tuh syarat untuk ta'aruf ini? Apakah ada batasan-batasan umur begitu? Kalau dalam Islam ya, jika kita melihat berapa umur yang harus mereka siapkan ketika ingin menikah gitu. Ketika mereka sebenarnya sudah akal balik ya, akil balik, dan mereka dalam arti sudah siap untuk menikah dan tanpa atas dorongan apapun gitu, tanpa paksaan. Iya, lurus karena niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka boleh menikah gitu. Boleh mengajukan CV ta'aruf tersebut. Oh, gitu. Jadi begitu mereka sudah siap untuk menikah, berapapun umur, kemudian mereka berada dalam wadah holakoh tadi ya. Jadi mereka sudah bisa untuk mengajukan untuk mengikuti ta'aruf. Ini juga sering sekali dalam masyarakat kita ini timbul ketakutan untuk melakukan ta'aruf.
karena dalam persepsi masyarakat apabila sudah melakukan ta'aruf otomatis harus nikah, Jadi, harus nikah. jadi. Betulkah seperti itu? Kalau dalam proses ta'aruf itu kan kita ada proses pengenalan ya, dimana kita ada tukar CV antara ikhwan dan akhwat gitu. Dan ketika CV itu misalnya harus kita pelajari selama 1 minggu. Nah, ketika kita tidak cocok, ketika membaca CV itu, ya berarti proses ta'aruf tidak lanjut. Gitu. Tidak Jadi lanjut. tidak harus ketika ta'aruf harus menikah gitu. Oh, tidak ya. seperti Harus itu. ada kecocokan Iya. dulu. Dan satu lagi Bu, kuncinya ketika kita ingin ta'aruf gitu, pastikan kita tidak memegang beberapa CV gitu. Oh. Karena ketika kita misalnya akhwat memegang sampai 4 CV ikhwan, itu kita akan mengalami yang namanya perbandingan antara CV 1 A, B, C gitu kan. Oh, begitu. Sampai akhirnya kita malah melebihkan nafsu kita sendiri gitu. Oh, ternyata banyak plusnya yang ini gitu. Nah, ketika itu, karena itu pengalaman saya sendiri juga ya. Jadi kemarin saya sempat memegang 4 CV gitu, dan akhirnya tidak jadi sama sekali gitu. Dari keempat itu tidak saya pilih juga gitu. Dan sampai akhirnya hampir 2 bulan saya coba meluruskan niat lagi gitu. Sampai akhirnya saya bawa sholat terus. Ya Allah, sholat tobat akhirnya Bu. Sholat Ya Allah, tobat. benar nggak ya niat saya ini lurus untuk beribadah ke Allah? Ya, nikahnya benar nggak ya karena Allah gitu. Sampai akhirnya setelah niat itu benar-benar lurus, saya Bismillah doa, ya Allah ketika datang lagi satu ikhwan yang insya Allah baik agamanya dan soleh, insya Allah saya terima. Dan Masya Allah 2 hari setelah itu datang lagi. Dan dari salah satu CV yang ditolak tadi Bu. Oh, CV yang ditolak, Iya, masukkan lagi. masuk lagi. Oh, begitu. Berarti Begitu jodoh ya. Berarti intinya kita apabila ingin melakukan ta'aruf, kita pegang salah satu CV, mempelajarinya. Iya. Kalau tidak setuju, kita tolak. Iya. Jadi yang ditolak boleh lagi masukkan CV-nya kepada orang yang sama begitu ya. Iya. Menunjukkan Dalam- keseriusannya betul, kepada si akhwat ya. Oke. Ya. Ini kan tukar CV, tukar betul, CV untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari tiap pasangan, kemudian visi misi dalam membina rumah tangga. Iya. Jadi kalau sudah seperti itu, tahap apa lagi yang dilakukan dalam ta'aruf ini? Jadi setelah kita menukar CV, kita nanti akan bertemu langsung dengan ikhwan maupun akhwat yang kita maksud tadi itu. Dengan didampingi oleh murabi masing-masing, yaitu ustadz dan ustazahnya. Nah setelah itu, setelah bertemu, nanti kita akan memperkenalkan diri. Nah, baik ikhwan maupun akhwat memperkenalkan diri. Kemudian selanjutnya boleh mengajukan apapun pertanyaan yang mengganjal terkait CV yang sudah dikirimkan. Jadi yang sudah kita gitu. baca, misalnya kita janggal dengan salah satu informasi di situ kan. Jadi kita bisa langsung minta kejelasan dari akhwat maupun ikhwan tersebut. Jadi lebih mendalam lagi untuk mengetahui pasangan yang akan kita Iya, jadikan betul. Suami atau istri gitu ya. Kemudian tentu di dalam CV ini ada nomor HP, nomor WA. Iya. Nah, bolehkah para ikhwan dan ikhwat yang sudah melaksanakan ta'aruf ini melakukan kontak, apakah dengan telepon atau kan WA chat pribadi? Apakah dibolehkan ini? Kalau itu udah termasuk dalam adab-adab ta'aruf, berarti itu tidak adab ta'aruf. diperbolehkan gitu. Jadi begitu. antara lawan jenis itu tidak boleh saling WA atau telepon-teleponan gitu. Itu tidak boleh. Dan hanya boleh berkomunikasi melewati grup yang sudah disediakan oleh ustazah masing-masing. Oh, ada grup WA untuk ta'arufan ini. Jadi isinya anggota dari ta'aruf ini siapa saja? Anggota dalam grup WA ini siapa saja biasanya? Jadi ada ikhwan dan akhwat yang akan melakukan ta'aruf. Kemudian ada pendamping, yaitu ustadz dari ikhwan tadi, kemudian ustazah dari akhwat tadi. Oh, begitu. Orang tua tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Orang tua tidak dimasukkan. Menarik sekali ya. Ya, betul. Jadi untuk sampai proses pacaran halal ini melalui proses yang panjang dan butuh kesabaran ya. Cuma tinggal gini, dalam grup WA tadi dan dalam pertemuan ini kedengaran sekali orang tua sepertinya tidak diikut sertakan, Iya, gitu kan?
yang lebih diikutsertakan murabinya. Iya. Jadi kalau seandainya terjadi permasalahan dalam rumah tangga, nah kan udah misalnya ta'arufnya berhasil, sampailah terjadinya sebuah pernikahan dan terjadinya pacaran halal tadi. Tentu dalam proses panjang berumah tangga ada cekcok atau permasalahan. Kemana pasangan suami istri tadi menyelesaikan permasalahannya? Kemana mereka harus mengadu? Untuk kedua pasangan yang mungkin sudah melalui proses ta'aruf, kemudian mereka akhirnya menikah gitu, dan ketika dalam proses pernikahan mereka mengalami masalah atau konflik, mereka mungkin bisa bermuhasabah diri dulu gitu. Muhasabah diri dulu ya. Dengan mengingat kembali apa tujuan visi misi mereka menikah tadi gitu. Kemudian itu bisa dibicarakan lagi dengan kedua belah pihak, yaitu antar istri dengan pasangannya tersebut. Kemudian ketika itu tidak menemui titik temu, tidak menemukan penyelesaian, baru nanti salah satu dari pasangan tersebut mengkonsultasikan kepada murabi masing-masing itu, untuk mencari jalan terbaiknya, Bu. Oh, intinya mereka nasabah dulu, introspeksi diri lah, Iya, atau betul. bahasa sekarangnya introspeksi diri, kemudian berbicara kembali dengan pasangannya. Iya, betul. Kalau tidak ketemu juga, bahwa permasalahan ini dikembalikan kepada murabi. Murabi. Oh, begitu. Kalau sudah dengan murabi tidak selesai juga, baru ke orang tua. Apa seperti itu? Ya langsung ke orang tua ya. Langsung ke orang tua Ke keluarga besar kan, mencari jalan keluarnya. Oke. Ratih, ustazah muda kita, yang insya Allah soleha. Amin, insya Allah. Kalau nggak salah ibu juga baru selesai melakukan ta'aruf tadi ya. Di sini mungkin pertanyaan terakhir dari ibu buat Ratih. Apa sih sebenarnya manfaat atau pesan-pesan buat para remaja, putri dan remaja putra kita, atau siapa saja yang udah siap untuk menikah dengan jalur ta'aruf? Gimana pesannya itu? Oke. Baik, untuk teman-teman, dengan manfaat dari ta'aruf itu sendiri, maka sebagai akhwat dan ikhwan, kita itu sama-sama dapat menjaga diri kita dengan sebaik-baik mungkin sebelum nantinya sampai ke proses halal. Dan dengan jalan proses ta'aruf ini, kita sebagai ikhwan dan akhwat mampu memasukkan kedua orang tua kita ke surga manapun yang diinginkan. Ya, memasukkan orang tua dari pintu surga manapun ya. Jadi salah satu manfaatnya daripada ta'aruf ini tadi adalah dengan menghindari zina. La taqrabu zina, jangan dekati zina ya. Jadi intinya zina itu jangankan melakukan zina, mendekati zina aja kita dilarang. Jadi ta'aruf inilah salah satu cara kita untuk menghindari zina tadi. Dan bonusnya kita memberikan hadiah istimewa buat orang tua ya. Kata Rasulullah, apabila bisa mendidik anak perempuannya 3 orang atau 2 orang tidak mendekati zina, apalagi zina, maka orang tuanya bisa masuk surga dari pintu mana saja. Masya Allah, luar biasa. Rasanya tidak ada hadiah yang lebih istimewa yang dipersembahkan kita sebagai anak kepada orang tua kita, yaitu surga. Insya Allah. Baiklah, ustazah muda kita, insya Allah berkah. Terima kasih telah hadir di acara kajian muslimah kita. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pertemuan kita bersama ustazah muda kita di Siak. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dalam kajian muslimah dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.